Kami informasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan untuk segera mempercepat langkahnya ke Masjid Riyadhus Shalihin karena sesaat lagi pengajian segera dimulai. Geser, silakan Pak, maju Pak, isi slide-nya Pak, biar rapi. Ada Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al Ustaz Nasrullah SPD, yang sama-sama kita hormati Ketua MSA Masjid Majelis Subuh Al-Ahad Al Ustaz Hadi DS beserta jajaran pengurusannya, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Nur Hasan beserta jajaran pengurusannya, yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Al Ustaz Haji Koji Mustar, yang sama-sama kita hormati guru kita Al Ustaz Mustafa Kamaludin, yang sama-sama kita hormati para asatidz, para ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Yang sama-sama kita hormati seksi Ajang Indik nih, Akina Sayuri Hadi beserta Haji Irwan, yang saya hormati juga para sepuh, para orang tua kita, Bapak Amil Maksari, Bapak Teni Hujan, Bapak Ketua YKS, alhamdulillah hadir Bapak Nana Mahroja, semoga selalu eksis di Masjid Subuh Al-Ahad. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, adik-adik juga banyak saya lihat di sini. Mudah-mudahan selalu istiqomah di Subuh Al-Ahad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, semoga selalu mendapat lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cukup cerah ini, di pagi yang penuh berkah ini, kita masih dapat berkumpul, masih bisa bersilaturahmi, masih bisa bertolabul ilmi di masjid ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita yang ada di Kampung Baru Bingung ini, yaitu pengajian Majelis Subuh Al-Ahad. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini, pertemuan kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sejahtera terkirim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada ahli keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhir nanti kita mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Muda, juga yang saya hormati Takmir Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Ustaz Mustafa Kamaludin, juga Masjid Riyadhus Shalihin ini, pada jamaah hadirin sekalian, menyambut atas nama kepengurusan dari Masjid Riyadhus Shalihin. Yang pertama, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha illa Rasulullah.
kasih Pak Ketua DKM yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, juga Pak Tuan Imam Bapak Ustaz Rozi yang telah mungkin pelaksanaan sholat seperti berjamaah. Hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, saya mengingatkan saja bahwa kehadiran kita pada subuh hari ini saya hanya sebagai mediator saja. Artinya bahwa sejatinya Bapak Ibu datang untuk sholat atau mengikuti majelis sholat adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma mediatornya saja, cuma calonnya saja. Jadi berbahagialah Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini karena sudah menghadiri undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita sudah memerlukan undangan Allah, Allah akan memerlukan setiap hajat kita. Insya Allah kita bangun kampung kita, negara kita dari semangat subuh. Orang yang rajin semangat subuh, insya Allah hidupnya akan lebih terencana, lebih terarah, dan lebih terproses. Selamat datang Bapak-bapak, anak-anak dari SMP Islam YKS juga hadir. Alhamdulillah, Ibu Bapak Koordinasi Belakang Demi, juga SMK Liga Bencana YKS juga hadir karena bosnya hadir. Juga semua yang hadir dalam kesempatan kali ini tidak salah disebutkan satu persatu karena memang waktu. Intinya adalah saya mengucapkan terima kasih atas calon saya yang mudah-mudahan pada hadir pada pagi hari ini adalah keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dan keridhaan dari DKM, tapi hakikatnya itu adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf. Ada ketinggalan biasa, sebagaimana biasa Bapak Cacan dan Bapak Rofiq tolong kepada guru kita Al-Ustaz Asro SPD kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadur rahman ittaqullahal mannan al-qail bi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik, kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim. Semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang telah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sebulannya dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat,
yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita untuk bekal menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama sebelum kita membahas apa yang dibahas, kita awali dengan pembacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lahirati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa nahnu khossahu sallallahu Sayyid Imam Jawad al-Mahali al-Muslim wa Sayyid ulama al-Qasirin barakatuh nasyaallah barakah wassalamu alaikum nafi'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama yang saya hormati Presiden Subuh Ahad Bapak Ustadz dari HDPS, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah, amin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Darul Masjid Riyadhus Shalihin Bapak Nur Hasan beserta seluruh pengurusannya. Yang saya hormati para Ustadz Hodin, Ustadz Hairudin, dan Ustadz yang lainnya banyak banget. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya para ketua RT, ketua RW, dan tak lupa saya hormati juga ketua DKS Bapak Nanang Mahwaja dan seluruh jamaah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita sampai mana ya? Sampai mana nih? Kita tafsir surat apa? Kelamaan ya. Tafsir surat Al-Ma'un. Belum beres itu. Terakhir di Tanjanda kan? Masih ingat? Ya. Kita masih membahas tafsir surat Al-Ma'un. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 sudah dibahas. Mudah-mudahan pada ingat. Ya. Dan sekarang kita masuk kepada tafsir surat Al-Ma'un ayat 6. Ya, kita baca ya Pak ya surat Al-Ma'unnya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'hum. Ya Masya Allah, yang saya hormati Bapak Tatang, ya ini guru saya. Waktu di Alhamdulillah berkah sehat terus berkah. Masya Allah dapat guru saya di sini ya. Mohon maaf kalau saya ngomong ada yang salah, tolong diluruskan. Surat Al-Ma'un kita ulang sedikit ya Pak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung mengisyaratkan kepada kita bahwa ada dua bentuk ibadah yang mesti kita kerjakan. Ada dua jenis ibadah yang mesti kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama ibadah yang langsung kepada Allah, yang kedua ibadah yang berkaitan dengan manusia.
Dua ibadah ini mesti kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, menyebutkan lebih dahulu ibadah yang berkaitan dengan manusia, ibadah sosial. Coba kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari pembalasan? Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itu orang yang menghadik anak yatim, yang tidak peduli sama itu. Menyantuni yatim, mengasihi yatim adalah ibadah sosial. Kalau ibadah yang langsung kepada Allah, apa Pak? Sholat, umroh, baca Quran, sholat tahajud, itu ibadah yang langsung kepada Allah. Ibadah yang berkaitan dengan manusia, tadi contohnya nyantuni yatim, janda. Benar. Janda mesti disantuni. Setuju? Ada dalilnya. Sudah disampaikan kan, Rasulullah menyatakan as-sa'i al-malati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Biar semangat itu janda nih. Jangan yatim doang. Ada janda sini? Janda tua. Iya, begitu santunin. As-sa'i al-malati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang menanggung janda, yang ngurus janda, itu seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Mujahid fisabilillah, berpahalanya banyak apa? Banyak nggak? Mana sih orang mati jalan Allah berperang, pahalanya Pak? Masuk surga dijamin. Kalau Bapak pengen seperti mujahid fisabilillah, santunin. Tapi jangan ada udang dibalik toples ya, jangan ada udang dibalik bakwannya. Ini yang tunjangan untuk tunjangannya masih montok nambahin, dia santunin. Kalladzi yasumun nahar wa yatumul lail, atau seperti orang yang ibadah terus di malam hari dia ibadah, di siang harinya dia berpuasa. Tuh, kata siapa? Kata Rasulullah. Ya. Makanya kan suka ada santunan yatim dan janda, itu maksudnya yatimnya kena, jandanya kena. Tapi jandanya boleh potong bingung. Ya, kalau GKS kali santunan, kewalahan GKS. Banyak jandanya yatimnya. Ya. Pada berebut. Yang mudah-mudahan semuanya bisa di apa namanya? Ya, kita santuni semuanya ya. Nah, ini sedikit tentang ibadah yang berkaitan dengan manusia. Jadi surat Al-Ma'un itu Allah mengisyaratkan lebih dahulu menyebutkan ibadah yang berkaitan dengan manusia dan berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan hari pembalasan. Tahukah engkau siapa yang mendustakan hari pembalasan? Yang merustakan agama pada alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghadik anak yatim yang tidak peduli sama yatim. Masya Allah ya. Dikaitkan dengan agama. Orang yang tidak peduli sama yatim berarti pendusta agama. Makanya alhamdulillah di kita ada wadah besar PKS itu untuk yang menyantuni yatim separuh bingung ya. Ya alhamdulillah saya ada segini di rumah saya bikin kobong dikit, kobong kamar kecil, kamar bukan kecil, kamar ukuran kecil buat tidur anak yatim di situ ya. Ya alhamdulillah belum jadi. Ya alhamdulillah belum jadi, mudah-mudahan beres ya. Yang mau beresmen enggak silakan di situ ya. Nanti itu masuk anak PKS bukan hadir di situ Pak ya. Saya pengen seperti itu nanti ya, dibina sebagai pengganti bapaknya. Nah kita lanjut.
Jadi salah satu yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli sama ya ibadah sosial. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan pada orang miskin. Islam itu agama sosial. Agama sosial sangat memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Makanya Rasulullah pun menyatakan demikian. Duribat alaihim jirdatu aina ma suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia senantiasa diliputi dengan kehinaan. Aina ma suqifu, dimanapun mereka berada, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali orang yang menjalin hubungan kepada Allah, ibadah kepada Allah, wa habli minan nas, dan ibadah yang berkaitan dengan manusia, menjalin hubungan terhadap sama manusia, itu orang yang tidak hina. Ya. Jadi kalau kita pengen tidak hina di dunia, harus dua-duanya jalin, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, ibadah sosial ini. Ya. Bahkan kan pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu ya Pak ya. Kalau ada dua ibadah berbarengan, yang satu langsung kepada Allah, yang satu berkaitan dengan manusia. Nih, ada suatu waktu nih Pak, suatu waktu berbarengan, yang satu ibadah kepada Allah langsung, yang satu ibadah berkaitan dengan manusia. Maka yang didahulukan bukan ibadah kepada Allah, ibadah yang berkaitan dengan manusia. Saking Islam itu ibadah sosial. Islam itu mementingkan ibadah sosial. Kan pernah diceritakan ya, ada seorang ulama bernama Abdullah Al-Mubarak ya, ketika pergi haji bermimpi, ketika pulang haji bermimpi kecapean, dan dua malaikat turun, kemudian bercerita bahwa haji pada tahun ini tidak ada yang terima satupun. Kemudian kata malaikat kedua ngomong, kecuali satu orang yang diterima, namanya Ali Al-Muwafaq, seorang tukang sol sepatu. Dia diterima ibadah haji seorang-seorangnya, ya satu-satunya yang diterima oleh Allah, padahal dia tidak pernah pergi haji. Dia tidak pernah pergi haji, tapi dinilai ibadah hajinya mabrur oleh Allah. Tapi yang 600.000 orang yang pergi haji waktu itu tidak diterima oleh Allah ibadah. Lantaran apa? Lantaran ketika dia mau berangkat haji, uang untuk setor haji, oh enak ya, itu 250 dirham dikasihkan janda. Janda lagi nih, dikasihkan janda ya Pak ya, itu sejarahnya, dikasihkan janda. Ya, janda yang lagi kelaparan. Ya, jadi uang untuk pergi haji hasil sol sepatu dia tukang sol sepatu, dikumpulkan sehari misalkan 50.000, lama-lama jadi 250 dirham. Kemudian ketika mau pergi haji, uang tersebut dibayarkan. Ketika mau pergi haji, nemu janda susah. Akhirnya sepakat dengan istrinya, uang untuk pergi haji dikasihkan janda semua, 250 dirham. Nah disitulah beliau itu apa Pak? Dipredikatkan oleh Allah sebagai haji yang mabrur walaupun tidak pergi haji, lantaran dia bersedekah kepada janda yang susah. Ya, padahal waktu itu mau berangkat haji. Nah, mudah-mudahan kita juga lebih mementingkan ibadah, bukan berarti ibadah kepada Allah kita tinggalkan. Dua-duanya tadi sudah sampaikan, kedua-duanya harus berjalan dengan baik. Ibadah yang langsung kepada Allah, ibadah kepada manusia. Tapi dalam satu sisi, kalau ada orang yang membutuhkan, maka kita harus lebih mementingkan ibadah yang berkaitan dengan manusia. Ada tetangga kita sakit, mau operasi, nggak punya duit, harus ada operasi 30 juta, maka uang untuk umroh kita kasihkan tetangga kita. Ya mudah-mudahan ada yang begitu. Kira-kira ada nggak tuh? Ya. Uangnya 30 juta untuk dia umroh, kita kasihkan tetangga kita untuk operasi. Itu dia mendapatkan ibadah umroh yang mabrur, insya Allah. Lantaran dia menjalankan ibadah sosial. Saking seperti itu ajaran Islam itu.
Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat yang keberapa nih? Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ayat allati yukadzibu bidil badal allati yad'u yatim wa la yaqutu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Ayat keempat sudah disampaikan, maka celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholat celaka. Yang sholat celaka. Yang sholat bagaimana yang celaka Pak? Berapa teman yang sudah disampaikan? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya dia celaka. Nah, lalai dalam sholat itu bertingkat Pak, sudah disampaikan, ingatkan kembali. Yang pertama, orang yang lalai dalam sholat, dia tidak sholat sama sekali, mengaku Islam, tidak sholat sama sekali. Ini yang pertama, yang paling parah nih. Orang ada dari sini Pak. Ya, insya Allah sholat lah, walaupun ya karena diundur-undur sholatnya. Ya. Yang pertama, orang yang tidak sholat sama sekali. Itu orang yang paling lalai itu. Ya, ngaku Islam tidak pernah sholat. Yang kedua, ini mendingan nih. Bentuk lalai yang kedua, dia sholat, kadang tidak sholat. Sholatnya kadang-kadang. Ada di sini. Mudah-mudahan kagak ada. Nggak ada ya. Di sini model orang-orang soleh semua. Mudah-mudahan semua. Berarti sholatnya sholat sempurna nih ya. Jadi yang kedua, kadang sholat, kadang tidak sholat. Yang ketiga, sholat 5 waktu tapi tidak tepat waktu. Ada kira-kira? Di sini ada kira-kira? Dia sholat 5 waktu tapi tidak tepat waktu. Itu juga bentuk lalaian. Tapi udah mendingan, udah bagus, sholat 5 waktu. Ya. Pas waktu asar mau habis, asar kenapa sudah asar? Jam setengah 6 lewat 40 buru-buru dia baru sholat asar. Ya. Pas waktu sholat hampir habis, buru-buru dia sholat. Ya. Padahal tadi nggak mau ngapain, main game, main HP, lihat PA, lihat YouTube. Pas iya belum asar, udah setengah 6. Udah tuh kamar mandi lama. Ya itu namanya ya mengulur-ulur waktu sholat. Nah itu bentuk lalaian itu berapa Pak? Yang keempat ya? Iya, dia sholat 5 waktu tapi tidak tepat waktu. Nah bentuk lalaian yang kelima, dia sholat tepat waktu. 5 waktu tepat waktu lagi. Wah kalau dia udah Allah buru-buru ya masjid. Ya buru-buru dia mau sholat. Sholat 5 waktu, ya tepat waktu, tapi tidak sempurna sholatnya. Ya buru-buru rukun sholatnya ada yang ketinggal, ya syarat sahnya sholat ada yang tidak diperhatikan. Nah, itu juga bentuk kelalaian. Ya. Makanya hati-hati banget. Ya. Nah tapi masih bagus itu, kalau udah tepat waktu udah berusaha ya Pak ya. Itu pentingnya ngaji nanti di sini apa sih rukun sholat ya. Saya ngajar fikih Pak di saya pertama yang saya kejar rukun sholat, wudunya benar, sholatnya benar. Nah, kalau anak-anak TPA tadi ajarin ya rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya, 2 sempurna takbiratul ihramnya sampai 17. Ya. Ada yang apa? Barang yang apa saya kasih hadiah nih? Pak Haji apa enggak? Ya. Kalau merdeka dong. Ya. Hafal dan dipraktekkan. Kalau sudah hafal nanti ingat, oh iya ini rukun sholat ini rukun sholat. Ya bentuk kelalaian yang termasuk bentuk kelalaian adalah tidak memperhatikan rukun sholat dan syarat-syarat sholat. Kemudian bentuk kelalaian yang terakhir nih, dia sholat 5 waktu tepat waktu, sempurna rukun
lalai juga tuh Pak. Ya, banyak. Ada nggak? Banyak ya kayaknya ini Pak ya, termasuk saya Pak. Saya Pak suka tidak khusyuk. Memang khusyuk itu perkara berat, tapi kita berusaha untuk bisa khusyuk. Ya. Karena kata Rasulullah seperti itu, termasuk perkara yang paling pertama dicatat dari itu adalah khusyuk dalam sholat. Tapi kita berusaha untuk khusyuk. Salah satu syarat untuk bisa khusyuk adalah mengingat akhirat, mengingat mati. Kita jadikan sholat kita itu sholat terakhir kita. Insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam melakukan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir berikutnya surat Al-Maun ayat 6. Apa bunyinya? Apa, Pak? Ayat 6. Alladzina hum yura'un. Sampai situ aja dulu. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ria. Apa ria? Ria ingin di pamer ya, ingin dipuji orang, itu ria. Yang keempat, bentuk yang keempat daripada orang yang mendustakan agama adalah orang yang selalu ria. Yang pertama apa Pak? Yang mendustakan agama, yang tidak peduli yatim. Yang kedua tidak mau ngasih makan orang miskin. Yang ketiga yang sholatnya lalai. Yang keempat orang yang ria. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan apa itu ria? Ria adalah menampakkan ibadah supaya terlihat sama orang lain. Tujuannya agar dipuji oleh mereka. Jadi ria itu kita melakukan ibadah kemudian supaya orang lain lihat. Nah, tujuannya apa? Agar supaya kita mendapatkan pujian dari mereka. Salat duha sengaja dari rumah. Mau salat duha doang nih, ya. Dari rumah, oh kayak mau salat duha, salatnya sengaja di luar situ. Bukan di dalam, di luar sama. Ya, niatnya ini apa? Ingin supaya dilihat orang yang ada tujuan, ya, mau nyalek misalkan. Wah, orang soleh ini mah. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ria adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain, tujuannya agar dipuji oleh mereka. Padahal Rasulullah menyatakan, "Basyir hadhil ummah bis-sana wa rafi'ah wal masjid wa tamkin bil bilad, faman 'amila minhum bi amal akhirah di dunya wa laysa lahu bil akhirah min nasibin." Bunyi apa itu? Ya, belum ya? Udah baik kayaknya. Dikit lagi ya. Bahwasanya umat ini kata Rasulullah akan mencapai keluhuran, ketinggian, kemenangan dan kekokohan di muka bumi kata Rasulullah. Tapi barang siapa di antara mereka melakukan amalan akhirat, faman amila minhum bi amal akhirah di dunya. Tapi barang siapa di antara mereka melakukan amal ukhrawi untuk mengejar dunia, falaisa lahu fil akhirati min nasibin, maka di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan bagian apapun, karena di dunia udah dikasih sama orang itu, ya itu pujian. Ya. Di akhirat walaupun kita sedekah 20 juta, kalau ingin dipuji nggak dapat apa-apa, cuma dapat pujian waktu di mana? Di dunia. Nah, ini masalah ria ini akan saya sampaikan, saya jabarkan nih Pak.
Pertama, saya jabarkan tentang sumber penyakit riya apa. Kemudian kerugian orang yang berbuat riya, kerugian di dunia, kerugian akhirat. Ada dua kerugian. Kemudian yang ketiga, ada beberapa perbuatan yang kelihatannya riya tapi sebenarnya tidak riya. Ya. Jadi ada beberapa perbuatan atau amal soleh, amal ibadah yang nampaknya riya tapi sebenarnya tidak riya dia. Nah, nanti saya sampaikan berapa. Kemudian yang terakhir, cara mengikis atau menghilangkan sifat riya dalam diri kita. Ini bahasa tentang riya maya nih Pak. Ya, masalah riya itu penyakit yang bisa menghapus amal ibadah kita. Ya. Itu dibahas makanya, ya, dibahas panjang lebar nih. Mudah-mudahan waktunya sampai jam 8 bisa nih. Jam 8. Ya. Kalau duduknya udah pada pegal di mana. Yang pertama kita bahas sumber penyakit riya. Kenapa seseorang bisa berbuat riya? Karena kecintaan yang berlebih kepada kedudukan, kecintaan yang lebih pada kedudukan, bisa bersifat duniawi, bisa bersifat atau berbau agama. Ya. Contoh yang bersifat duniawi apa Pak? Kursi panas, pengen nyalon DPR, ya. Kursi panas tuh, ya. Kekayaan, kebutuhan sosial, itu sifat-sifat keduniaan. Jadi orang bisa berbuat riya Pak. Gua mau nyalon nih supaya dapat dukungan dari masyarakat, rakyat. Subuh Ahad besok gua ikut anggota DPR nih yang mau nyalon. Contoh ini mah ya, bukan benar contoh. Bukan benar contoh. Ya Pak ya, bukan benar ya, contoh ini mah. Jadi misalkan saya mau nyalon nih. Besok subuh Ahad biar dikenal orang, dipilih oleh masyarakat, saya datang ke subuh Ahad. Jadi sifatnya apa tuh? Ya, sifatnya dunia. Yang seperti ibadah akhirat, ikut taklim, ikut ngaji, ikut sholat subuh berjamaah, kan sifatnya akhirat. Tapi di dunia supaya dapat dukungan. Udah jadi. Mana ya gue lewat? Ya, udah jadi kagak nongol. Ya itu kan berarti niatnya ibadah di dunia, akhirat di dunia. Akhirat di dunia. Melakukan pekerjaan akhirat, ibadah, tapi untuk tujuan dunia. Ini kecintaan berlebihan kepada kedudukan. Jadi yang menyebabkan riya, yang pertama adalah kecintaan yang berlebihan kepada kedudukan, baik kedudukan yang bersifat dunia maupun kedudukan yang bersifat akhirat, bau-bau agama. Contohnya misalkan ketokohan, ya, ingin dibilangin kiai, ya, pengen dibilang ustadz ternama, pengen dibilang ajengan bahasa Sunda, ya. Wah, dia berbagai macam cara diupayakan usaha itu, seperti akhirat, pekerjaan akhirat, ngaji bareng, kemudian berteman, tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kedudukan baik, kedudukan dunia maupun kedudukan yang sifatnya berbau agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber penyakit riya. Yang pertama apa Pak? Karena ingin atau kecintaan berlebih kepada kedudukan, baik kedudukan yang bersifat dunia maupun kedudukan yang bersifat akhirat. Karena udah minum lewat 10, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Panjang umur semuanya, kitanya sehat semuanya, panjang umur, sehingga kita bisa membahas tentang riya ini. Ya, bahasan riya masih banyak.
Ini baru satu penyebab penyakit ria. Nanti ada beberapa penyebabnya, belum bagaimana cara mengatasi penyakit ria, kemudian kerugiannya apa saja di dunia, apa saja di akhirat, apa saja, bagaimana cara mengikis penyakit ria. Itu perlu dibahas. Karena kalau tidak dibahas, itu penyakit yang sangat berbahaya bagi kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk pribadi saya dan untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini yang membahas surah 107, yaitu surah Al-Ma'un, dari ayat 1 sampai ayat 7. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, terutama ilmu tafsir dari guru kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada guru kita Agus Tanaswa SPD, kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, berakhir sudah seluruh rangkaian acara pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita tutup dengan pembacaan doa yang nanti akan dibacakan oleh guru kita kepada Al-Ustadz Mustafa Kamaludin. Kami persilakan. Mohon maaf, pengumuman dari Ketua MSA. Langsung saja Bapak, alhamdulillah infak kita pagi hari ini sejumlah Rp822.000. Alhamdulillah. Dan untuk kegiatan majelis subuh Ahad pekan depan di awal bulan Agustus, yakni insya Allah akan berdebat di Musola Fathur Rahmah di RT 1 RW 03. Musolanya Pak Ustaz Nasrullah, ya, rumah Pak Ustaz Nasrullah ya. Dan alhamdulillah tadi kita sudah membahas persoalan ria, ya. Insya Allah juga nanti Pak Ustaz akan membahas Ridi dan Rika. Setan. Itu saja, kembali kepada yang bersangkutan untuk menyempurnakan kita memohon kuasa. Mustafa dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah, sama-sama kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walaqad ma'budu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa bi'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afama wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma yaghfir lana fi jami' umurina wa ahwalina ya Allah. Allahumma yaghfir lana wa la tu'akhir 'alaina umurana umur ad-dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu